Dan pendengar Trijaya, malam hari ini sebuah kehormatan dalam rangka Hari Olahraga Nasional. Kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol ya dengan ini salah satu idola saya nih zaman dulu. Saya ingat masih SD. Beliau ini adalah penjaga gawang Timnas Indonesia yang berlaga di babak penyisihan Piala Dunia 1986. Langsung saja saya sapa Hermansyah. Assalamualaikum, selamat malam Om Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Margi. Kabar sehat Om Herman? Alhamdulillah sehat walafiat. Waduh, saya merinding nih Om Herman, beneran demi Allah. Aduh, bisa ngobrol sama idola saya nih beneran. Iya, dunia sempit ya. Dunia sempit. Ya. Saya ingat ya waktu itu SD, wah melihat Betul. Om Hermansyah bersama waktu itu Heri Kiswanto ya. Om Sinyo Aliandu pelatihnya ya, luar biasa. Marjuki Nyakman, Bambang Nurdiansah. Dan Rulinere, El Idris, Yogan Rubis almarhum. Iya, siap. Waktu itu kan kostumnya celananya masih pendek banget ya. Kalau untuk pemain di luar kiper ya, Om Herman ya. Betul. Saya waktu itu pakai training itu. Iya, Om Herman pakai training ya waktu itu ya. Ya. Iya. Oke. Kiper panjangnya. Iya, benar. Sayang waktu itu kita gagal melewati Korsel ya, Om Herman ya. Betul, tapi itu suatu prestasi yang sangat benar. fantastis ya. Karena saat itu wakil Asianya cuma 2. Iya. Asia loh, bukan ASEAN, Asia. Iya. Dan kita itu selangkah lagi ya mewakili Indonesia ke kejuaraan dunia di Meksiko tahun 86. Iya. Tapi ya kita juga alhamdulillah mungkin kita wakilkan Korea Selatan, memang dia di atas kita. Iya, memang layak mewakili Asia ya. Mewakili Asia. Artinya kita tersingkir oleh Korea tapi kita bangga ya. Bangga kita juara Subgrup 3B lawan juara Subgrup 3A. Iya. Jadi diadu lagi tuh. Iya. Kalau mungkin datanya 3 mungkin itu bisa masuk ke World Cup 86. Tapi buat saya pribadi ya Om Herman, ya mungkin juga itu yang dirasakan oleh rakyat Indonesia saat itu. Saya menyaksikan permainan timnas luar biasa. Saya belum, maksud saya di umuran saya ya, saya belum pernah melihat lagi timnas yang bermain seperti eranya Sinyo Aliandu gitu loh. Betul. Reporternya Tambas TVRI. Iya benar. Kan itu sejarah loh. Sampai saat ini kita belum terpecahkan sampai detik ini. Iya. Tahun 2021. Iya. Lolos sampai ke babak itu ya? Ke babak itu. Iya. Itu kualifikasi Piala Dunia, bukan lagi Asian Games, bukan lagi SEA Games, World Cup. Iya. Jadi itu sejarah sampai saat ini. Dan waktu itu Om Sinyo Aliandu almarhum memang pelatih yang sangat bagus. Iya. Dan kalau buat saya pribadi, komposisi pemainnya kayaknya lengkap gitu. Di semua lini oke banget gitu ya. Dari mulai kiper, belakang, back, tengah sampai depan tuh, wah kayaknya keren-keren pemain kita saat itu ya. Betul, saat itu memang Mas Margi, Om Sinyo punya karakter. Saat itu skema Ajat nggak masuk dengan skema saya mainnya. Waktu itu jadi pertanyaan, kenapa Ajat begitu ngetopnya di Persikatan kok nggak masuk timnas? Tapi Om Sinyo pandangan lain, dengan skema Sam seperti ini mereka nggak akan bisa. Iya. Justru kayak macam Adolf Cabo kan, Ajat Derajat ngetop di Persib dengan Manokwari. Cuma dengan skema saya tim Pro World Cup ini nggak masuk, nggak jalan nanti. Berarti Om Herman waktu itu era PSSI-nya almarhum Cardono ya? Waktu itu Pak Cardono, oke. Berarti kayaknya situasinya saat itu Om Sinyo memang punya independensi ya untuk menentukan pemain ya. Betul. Artinya pengurus PSSI tidak bisa campur tangan. Betul. Dan dia semua yang menentukan kebijakan semua dari Om Sinyo. Aliandu sebagai pelatih, mungkin ada masukan-masukan, tapi keputusan semua dari head coach Om Sinyo Aliandu almarhum. Oh, iya, oke. Om Herman, sebelum ngobrol lebih jauh, ya kita inilah mengenang biar naikin imun nih, bahwa kita pernah punya timnas yang luar biasa ya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal Hari Olahraga Nasional, kalau atlet ada mantannya nggak sih Om Herman? Kalau atlet kayaknya kalau jurnalis kan nggak ada pensiunnya tuh, selama dia masih bisa menulis gitu ya. Nah, kalau atlet gimana tuh? Di sepak bola juga tidak ada pensiunnya. Kita mengabdi untuk sepak bola Indonesia. Oke, baik. Ya, dari mulai pemain sampai pelatih sampai saat ini. Kita terpanggil untuk memajukan sepak bola Indonesia. Yaitu supaya sepak bola Indonesia lebih
lebih baik lagi. Oke, Om Herman, bagi Om Herman apa arti Hari Olahraga Nasional? Arti saya dengan Hari Nasional, Hari Olahraga Nasional itu bermakna buat saya. Agar semua atlet-atlet atau masyarakat Indonesia agar mereka tetap sehat, berpikiran positif, ya, dan selalu berprestasi, berpacu untuk suatu prestasi yang ya dari segi kesehatan bagus, kalau atlet jadi prestasi dan bisa menjaga tubuh kita agar sehat dan panjang umurnya. Siap, amin, amin. Om Herman, nyuwun sewu, skuad 86 siapa saja yang masih ada? Yang masih ada sekarang tuh ya saya sebagai kiper Heri Kiswanto. Oke, kapten ya waktu itu ya. Ahmad, saya kapten Heri Kiswanto, Warta Kusuma, Risto Moyo di Malaysia, Harun Harhara ya. Harun Harhara, ada Didi Darmadi, ada Tonggo Tambunan, ada Rulinere, sekarang tetap di Menpora, ya. Terus ada Eli Idris, terus ada almarhum Julkan Lubis sudah mendahului kita, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada Bambang Nurdiansa, senior kita, ada Dede Sulaiman, bener. Dede Sulaiman di mana tuh sekarang, Om Herman? Sekarang beliau masih seputar olahraga. Mungkin sekarang ini bisa ada masukan untuk Menpora, maksudnya membantu di sepak bola. Mereka tenaga ahlinya suatu saat apa dibutuhkan oleh Menpora atau PSSI mereka bantu. Om Herman, nyuwun sewu nih, kalau bicara Hari Olahraga Nasional pasti dikaitkan dengan nasib para atlet di hari tuanya ya. Nah, kalau skuad 86 bagaimana nih, skuad 86? Skuad 86 gini artinya gini loh. Saya sampai saat ini nih ya, memang ini kebanggaan saya sebagai atlet Indonesia, telah membawa nama bangsa Indonesia di tingkat Asia, ya. Kita mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui sepak bola. Sampai saat ini saya belum menerima penghargaan. Waktu itu dari Pak Imam Nahrawi yang di penjara itu datanya entah gimana, itu akhirnya keburu ditangkap di penjara. Ya. Dan sekarang mudah-mudahan Pak Jainuddin Amali melalui Pak Gatotnya bisa dimasukkan. Setidaknya di saat-saat usia saya sudah 59 tahun nih jalan, ada kebanggaan gitu. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi ada penghargaan dari negara. Apresiasi dari Menpora. Apresiasi itu penting. Kata orang bilang, kita jangan melupakan sejarah. Kita jangan melupakan para pahlawan yang telah membela bangsa Indonesia melalui sepak bola itu saja. Apalagi era itu kan belum era-era bonus untuk atlet ya, Om Herman ya. Belum, kita tidak ada. Kita hanya lagu Indonesia. Iya benar. Tanah airku. Garuda di jersey sebelah kiri ya, Om Herman ya. Sebelah kiri jersey-nya. Hanya ucapan terima kasih, penghargaan. Itu uang saku kita untuk beli oleh-oleh untuk orang tua kita. Oke. Ya ada selebihnya itu. Berarti udah ganti berapa presiden belum ada apresiasi nih untuk tim skuad 86? Belum ada penghargaan dari zamannya Pak Harto. Terus presidennya Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Pak Jokowi sekarang, Gus Dur ya. Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi, saya lihat banyak penghargaan yang baru-baru ini Olimpik ya, Olimpiade dapat penghargaan ini. Mudah-mudahan melalui Pak Menpora Jainuddin Amali, ya, mungkin mendengar atau menonton. Bukan saya meminta-minta, setidaknya ada penghargaan buat anak cucu kita nih, bahwa kakeknya pernah menjadi pemain nasional Indonesia, nama bangsa Indonesia. Di luar apresiasi nyuwun sewu Om Herman, tapi secara kehidupan aman ya skuad 86 atau memang ada yang perlu mendapat perhatian khusus nih? Apalagi kan ini pandemi udah 1,5 tahun ya. Sementara ini ya hidup saya mungkin tidak berlebihan ya, diranya saya masih ada nafkah dari sepak bola sebagai pelatih kiper di PSIS Persikabo. Yang lain, yang skuad yang lain? Yang skuad lain mungkin ada, kita perlu bantuan, mungkin ada semacam teman-teman kita kan masih ada yang saat satu umur tuanya kayak macam Warta Kusuma atau yang lainnya. Setidaknya skuad 86 World Cup harus ada perhatian, setidaknya perhatian dari negara ini. Negara hadir di situ. Itu kalau negara hadir di situ, bukan saya menyanjung-nyanjungkan Menporanya, tapi itu harus respect. Waktu itu
Ini berarti pemainnya dari Galatama sama Perserikatan ya, Om Herman ya? Ya, waktu itu saya diambil dari PSSI Garuda, pembinaan dari waktu itu break officernya Pak Sigit Soeharto, anak Pak Harto. Oke. Nah, sebagiannya dari Galatama, kayak Warna Agung, Ya. kayak Tunas Jaya, Keramayuda 3 Berlian. Keramayuda 3 Berlian. Jadi digabung, yang Oke. saya dari Garuda, saya Marjuki Nyakmat. Oke. Yang dari Perserikatan waktu itu siapa ya? Yang dari Persikatan kayaknya nggak ada, semuanya dari Galatama. Banyak kan dari Galatama, Ya, ini ya, banyak. Indonesia Muda, Didi Oh, Sulaiman, terus IM. Bambang Nudiarsa dari Yonita Utama, Ya. ya. Terus Risto Moyo dari Ramayuda, Yonita Utama, terus Tonggo Tamuna dari Arseto, Oh. IM, Warna Agung waktu itu ya, Iya, yang iya. profesionalismenya di situ. Iya. Siap. Oh, malah dari Perserikatannya nggak ada ya? Terus sekarang nggak ada, karena semua omsinya ambil dari profesional dengan pembinaan proyek Garuda 1, kan ini kan sukses Garuda 1. Sebelum kita finalis Kings Cup di Thailand juga. Karena ketika eranya almarhum Sucipto Suntoro, Oke. dan akhirnya di era ketiga kali kita ikut finalis Kings Cup di Thailand. Tapi sampai saat ini kita nggak pernah diundang lagi tuh Piala Kings Cup di Thailand itu. Itu yang diundangnya tim-tim Liga Eropa semua tuh. Oh. Iya. Indonesia nggak pernah dikirim lagi. Dan Iya. terakhir juga saya ikut Presiden Cup di Korea Selatan Seoul. Iya. Itu tim-tim yang diundangnya Genoa Italia, Oke. Amerika semua. Sekarang kita nggak pernah diundang lagi. Oke. Baik. Dari seluruh pertandingan internasional Timnas Skuad 86, mana yang paling membanggakan bagi Om Herman? Saya membanggakan yang prestasi yang tertinggi yaitu juara Pro World Cup Subgroup 3B kejuaraan dunia. Asia itu ya. Itu yang sangat prestasi yang saya paling tinggi. Ya. Soalnya itu kejuaraan dunia. Ya, kualifikasi Pro World Cup tahun 85 karena 86 di Meksiko kan. Iya. Prestasi Indonesia yang paling tinggi saat itu. Iya. Kita jangan bicara zamannya Rusia ya, Rusia. Karena itu waktu itu belum seperti sekarang ya. Iya, dan periodenya agak terlalu jauh ya. Iya. Terlalu jauh. Dan Pak Cardono waktu itu selalu memberikan saran kepada kita seperti padi. Ketum PSSI waktu itu ya. Ketua Umum PSSI itu yang membuat saya terharu ya, semacam padi makin tua padi itu semakin menunduk. Jadi seperti itu. Saya selalu diajarkan kepada pemain itu, satu, kalau udah jadi pemain yang bagus jangan sombong. Ya, harus introspeksi diri kepada kita. Insya Allah akan maju. Itu kalau lolos bisa ketemu Maradona zaman itu. Waduh, ya. itu sampai direktur PT Timah. Oke. Dulu kan manajer kita Pak Beni Mulyono dari Warna Agung, Warna Agung. Yang punya Warna Agung itu. Itu bawa uang dolar US tuh. Zaman dulu kan ada kotak kulit ya. Kulit yang ya kan dibuka itu aja, cetek ada kuncinya. Itu semua dolar itu. Dan kalau kita lolos kejuaraan dunia di Meksiko, kita akan dibeli rumah di Pondok Indah semua. Memang dari PT Timah waktu itu. Dukungan dari pemerintah banyak waktu itu. Itu kan Timah salah satu BUMN yang membantu. Oke, kalau Om Herman memang dari dulu kiper atau sempat posisi lain nih? Saya dari awal dari Sukabumi, karir saya sebagai kiper. Dari mulai saya SD itu, ya dari Sukabumi, itu ingin saya seperti Roni Paslah, itu idola saya. Iya. Karena waktu itu kiper Indonesia yang bagus, Roni Paslah. Kiper Asia yang bagus itu. Akhirnya alhamdulillah kesampaian kita ketemu Bung Roni Paslah dan bisa main sama-sama. Tercapai cita-cita saya. Jadi saya idolanya itu, jadi saya bisa mencapai ke titik yang paling terakhir di tim nasional, maksudnya target tercapai. Iya. Ini sekilas ya, kalau misalnya agak gondrong dikit nih, Om Herman nih kayak Rene Higuita ya stylenya ya. Memang saat itu Mas Marji gondrong itu zaman dulu. Iya, zaman itu udah gondrong, tapi kalau Rene Higuita kan lebih lebat lagi ya. Iya, itu kiper yang paling esentrik itu teknik. Esentrik dan agak-agak konyol. Iya, itu bisa berbalik bola ditendang sama kaki, itu skillful itu. Teknik di atas rata-rata gitu. Iya. Gila, itu kiper hebat itu. Oke. Om Herman,
ketika bersama tim skuad 86 itu ya, ini kan dari berbagai klub, dari berbagai daerah ya. Apa yang membuat skuad 86 itu begitu kompak gitu dalam permainan? Di luar pengaruh coach Sinyo ya? Ya, itu prosesnya panjang tuh. Itu hampir setahun itu. Seleksi pemain jumlahnya mungkin 60-70 orang. Oke. Dari mulai yang senior dulu, Rudi Kalces, Joko Malis, mereka. Iya. Jadi Om Sinyo almarhum ini ingin ada perubahan di combine yang senior dengan yang muda. Oke. Ingin ada perubahan sepak bola Indonesia berprestasi. Bagaimana caranya? Itulah Om Sinyo cerdiknya, pintarnya. Dia racik antara senior dengan junior. Masukkanlah anak-anak Garuda 1, berapa pemain dan diseleksi, dan akhirnya yang bisa lolos Marjuki Nyakmat dengan saya. Tapi prosesnya seleksi panjang sekali. Panjang ya? Margi. Panjang sekali. Karena persiapannya cukup maksimal saat itu kita. Beda dengan sekarang kan, sekarang udah profesional. Dan memang ini ya benar-benar proses ketat. Artinya memang yang lolos dari sisi skill, fisik, mental dan sebagainya yang berhak masuk ke skuad ini ya, Om Herman ya. Betul. Jadi benar-benar Om Sinyo didampingi sama almarhum Salmon Nasution, bekas pemain juga dulu dengan almarhum. Terus akhirnya begitu pas mulai habis juara Super 3B kita ketemu lagi sana. Masuklah asistennya almarhum Umberce. Matula Pelwa, ya. Pintar juga itu. Kalau misalnya kayak ngeliat Om Dede Sulaiman itu kan sebenarnya secara fisik nggak tinggi nggak apa, tapi lincah begitu ya. Lincah dan pintar. Iya. Bola kan maksudnya lincah, pintar. Untuk striker Om Dede ini termasuk yang kecil ya, maksudnya bukan yang gambaran kita kan striker tuh tinggi gede gitu kan. Tapi Om Dede ini kecil tapi keren mainnya. Ya dulu kan 4-4-2 main bola kita kan. Jadi ada back kiri, back kanan, dari luar, kanan luar. Iya. Jadi bisa ada striker, second striker. Iya. Jadi sebetulnya sepak bola juga termasuk situasional sih dari soal taktikal sih. Tapi di situ Kang Dede dia punya kecepatan juga dan pintar. Iya. Yang dibilang Mas Margi tadi itu. Iya. Ada momen-momen yang dia mesti bikin tuh. Dan Om Herman ini sebagai kiper relatif lebih nyaman ya, karena bentengnya itu ada Warta Kusuma, ada Marjuki Nyakmat yang waktu itu keren banget emang. Jadi saling mengisi. Mengisi. Kelebihan saya mungkin position, kita potong-potong bolanya. Iya. Saya inget tuh kalau terbang ngambil bola tuh Om Herman keren banget, apalagi nyamping gitu ya. Mantap. Saya selalu begini sih, kalau main bola saya selalu dinikmati. Enjoy. Ya, saya nikmati dan kita harus lebih nikmat enjoyment. Jadi pakai perasaan. Kalau saya begitu, dia punya karakter yang boleh dinikmati. Karena kiper benteng terakhir. Ya, zaman dulu kan masih tangkap bola dipantul-pantulin lagi, dikasih lagi, ngambil lagi, masih peraturan kan selalu. Sekarang kan udah modern, berubah-berubah terus. Om Herman terakhir main di klub apa ya? Saya terakhir main di Persikota tahun 2000. Itu usia saya sudah 38. Persikota Tangerang ya. Ya, merangkap pensiun di situ dan pelatih di situ pelatih kiper dan license juga di situ. Iya. Om Herman berapa kali adu penalti sebagai kiper? Saya terakhir di timnas, maksud saya di timnas. Di timnas kita waktu itu Kings Cup Thailand tuh kalau nggak salah saya. Kan pernah ngalamin di situ. Terus turnamen yang lainnya banyak saya ikut. Saya ikut dulu kan kita selalu musuhnya Malaysia. Jadi kadang Malaysia ada tim namanya Malaysia Harimau. Tim nasional Malaysia Harimau. Iya. Harimau Malaya kalau nggak salah lu namanya ya. Harimau Malaya itu. Iya. Malaya Jainal Abidin. Ya, kan? Itu eranya era Fandi Ahmad Singapura belum, Om Herman? Betul, ya sama di Singapura Fandi Ahmad. Beda setahun 2 tahun lah. Ya. Cuman Malaysia itu selalu ngajak uji coba dengan kita dengan Garuda 1. Ya, di negaranya dia. Itu sampai 3 kali main di Negeri Sembilan, di Sarawak dengan Malaysia. Di lawannya Harimau itu. Malaysia Harimau. Iya. Draw. Pokoknya dia kalah. Kita draw. Jadi dia penasaran. Iya. Waktu itu memang sejarah panjang ya kalau sama Malaysia ya. Bola gitu. Sejarah panjang. Iya. Tapi dengan kita dia adu coba dengan Indonesia gitu. Om Herman, kita kan juga mendengar ya soal kotornya dunia sepak bola di era-era itulah setelah Om Herman ya. Betul. Ketika Om Herman di tim skuad, apakah Om Herman merasakan situasi itu?
Tapi saya waktu itu masih muda ya, jadi saya berpikiran selalu positif ya, nggak tahu ke era selanjutnya ya. Tapi secara tim waktu itu kita harmonis ya, antara junior dengan senior, mereka saling memberikan motivasi. Karena kita gini, kita junior ini dulu dididik sama senior kita nih, kayak Kang Heri, dididik benar-benar mental kita kuat. Dididik sama mereka, diberi arahan, dan kita panut. Lain dengan pemain sekarang mungkin ya. Sekarang Om Herman, benar nggak sih ada situasi di mana bandar judi bisa intervensi sampai ke lapangan? Nah, itu mungkin ya, saat itu mungkin Om Sinyo mengapa memilih pemain senior Galatama itu, kan dulu seleksinya hampir 67 orang pemain kan. Saat dari era 70-80 ya, itu kan kejadian banyak tuh ya. Itu benar apa enggak itu, memang zaman itu kan banyak, suap-suap inilah banyak lah itu. Ya kan, kejadian itu. Om Sinyo berkata, akhirnya Om Sinyo pada saat seleksi pemain itu dia teliti. Justru itu dimasukin sebagian anak-anak Garuda. Warna Agung pun yang muda-muda, Warta Kusuma seumuran kita juga. Kan? Untuk ada meminimalisir potensi itu ya. Ya kan, jadi akhirnya hasilnya kan bagus tuh. Ya kan, kita pukul Thailand, kita pukul Bangladesh, India. Itu tim Bangladesh India dulu bagus itu. Bangladesh, India nggak bulu tangkis aja, sepak bolanya bagus. Thailand, Piapong Pyongan, Surat Taikiti, Surat Taikiti itu mereka habis juara Asian Games juara itu. Kita pukul. Itu kosong. Baik. Om Herman, kalau boleh tahu ya, waktu itu sebagai atlet sepak bola yang masuk timnas ya, tadi kan cerita ada uang saku. Emang cuma uang saku, nggak ada bayaran lain? Kita dulu gaji itu saya masih ingat sekitar 180 tim nasional. 180 ribu? 180 ribu sebulan. Tahun itu ya, tahun per bulan? Per bulan. Terus kalau kita ke luar negeri ada uang saku. Uang saku kalau nggak salah itu $25 apa $10 ya. Kalau nggak salah waktu itu kan dolar masih bagus kan. Sehari itu. $10 US tuh. Umpama, tapi saat itu uang besar. Besar itu. Jadi artinya untuk atlet saat itu mencukupi lah ya, layak lah ya. Mencukupi. Cuman saya pemikiran kita dulu nggak mikir duit, nggak mikir uang, karena usianya lebih kepada kebanggaan tadi ya. Kebanggaan bahwa kalau gini nggak ternilai ya. Mas Margi, kalau kita dipanggil tim nasional, itu keluarga kita, martabat keluarga terangkat. Orang tua saya di Sukabumi. Iya benar. Ya angkat martabat keluarga kita, orang tua kita. Oh, anaknya pemain nasional. Sampai di Sukabumi kalau ibu saya ke pasar. Ya, Bu, Putana, Hermansyah, sok uwi tara. Maksudnya, sering pulang. Kadang itu orang tua saya beli sayuran, kadang gratis. Ibu saya ke pasar. Apalagi Sukabumi nggak punya klub ya? Sukabumi nggak punya, cuma klub kecil Persis Sukabumi. Iya, artinya nggak ada klub gede lah. Pada saat itu, orang tua saya almarhum cerita, pada saat kamu main Herman, Sukabumi orang nonton TV. Itu kan TV kan hitam putih. Iya, TVRI, masih TVRI satu. TVRI. Orang nonton, ini orang Sukabumi. Nonton sepi itu Sukabumi itu. Mereka nonton tuang beca di TV-TV yang itu di jalan itu. Dulu kan masih ada toko, nonton di toko itu. Iya. Atau zaman dulu ada TV kelurahan lah. Iya, kelurahan itu. Mereka nonton sepi itu. Sampai ibu saya itu kalau ke pasar dulu dari Tipar, dari rumah dari Tipar itu ke pasar Ciwangi itu, kadang nggak bayar tuh. Kalau ini ibunya Hermansyah ya. Waktu itu, waktu itu ada perhatian nggak dari waktu itu Gubernur Jawa Baratnya siapa ya? Atau mungkin dari Bupati Sukabumi? Waktu itu Gubernur Jawa Baratnya Pak Aang Gunaifi apa ya? Waktu itu. Pak Aang Gunaifi, ya. Cuma saya sempat dikasih dulu di Sukabumi itu penghargaan dari Bu Moli Wali Kota. Bapak saya dibawa saya waktu itu kan belum berpikir apa. Bapak saya almarhum dibawa ke Pak Kardono Seknek Bintang 3 kan. Apa nih kebutuhannya? Akhirnya kalau nggak salah kita dikasih perumahan di Mahpar apa di Sukabumi itu. Cuman waktu itu kan pemikiran kita belum ke situ. Lebih kepada kebanggaan, pokoknya membela merah putih begitu ya. Kebanggaan merah putih. Karena kalau dengan prestasi yang membaharum nama bangsa Indonesia, bisa terangkat keluarga kita. Dan waktu pulang ke Sukabumi setelah era 86, apa sambutan masyarakat waktu Om Herman pulang?
pulang itu tadinya mau diarak tuh dari Ciawi, mau pakai motor jauh amat dari Ciawi masuk ke bumi. Cuman waktu itu saya bilang resiko, soalnya kan dulu kan udara apa gimana kan, tapi belum macet kayak sekarang ya mungkin ya. Dulu belum macet, jadi apa gimana akhirnya nggak jadi karena saya waktu itu masih harus tes lagi kan, tim nasional banyak waktu itu, habis itu Piala Kemerdekaan, Anniversary Cup di Jakarta. Dulu ada setiap Agustus ada namanya kejuaraan Kemerdekaan 1, Kemerdekaan 2. Tim yang diundang Chili, Kuwait, Bahrain. Jadi prestasi Indonesia waktu itu memang ditakuti juga di Asia itu. Oke. Om Herman, ada pengalaman lucu nggak selama pernah jadi kiper nih? Nah, ini pengalaman lucu. Pernah diajak tarkam nggak Om Herman setelah ngetop itu? Ini ada cerita waktu itu kita lawan Bangladesh. Ya, ingat ini. Ini sebelum kita mau juara nih, kita kan menyisakan 2 kali pertandingan, home and away itu Bangladesh dengan India. Terakhir di India. Nah, di Bangladesh ketika itu ajan asar kalau nggak salah itu stadion, orang penonton banyak itu. Itu di baku cadangan itu lagi ribut tuh kalau nggak salah pergantian pemain, kan itu waktu itu manajer Pak Akub Jenal. Oh ya, Pak Akub Jenal, oke. Pak Akub Jenal yang punya Arema itu, Jenal itu yang sering kasih motivasi, sama Benny Mulyono wakil manajer, Warnagung. Pak Akub wakil manajer, wakil omsinya. Jadi pergantian waktu itu antara mau diganti almarhum Julkan Lubis atau yang mau masuk teman kita Farel Hatu. Ya, salah satu pesepak ada. Pergantian itu lagi sibuk. Nah, saat saya mantul-mantul bola itu, saya tenang bola. Saya nggak lihat ada Warta Kusuma di situ. Saya tenang bola, kena kepalanya Warta. Pantul ke gawang kita, untuk bolanya muter ke samping keluar, deket tipis itu gawang. Itu kalau masuk selesai saya diganti itu. Muter ke astagfirullahaladzim. Memang kita kalah waktu 2-1 karena itu pergantian pemain, akhirnya jalan satu-satunya di India kita harus meraih poin 1. Oh, seri, oke. Akhirnya seri, ya kita juara subgrup 3B. Saya masih ingat nginep di hotel di India waktu itu, hotel Sheraton. Sheraton masih ingat saya itu, di situ almarhum Roni Pati diajak juga ke sana ke Korea untuk memotivasi. Waktu itu nggak sempat diundang ke istana ya, Om Herman ya? Waktu Squad itu nggak sempat diundang waktu itu. Kita waktu itu nggak sempat diundang sama zaman Pak Harto. Kalau nggak salah nggak sempat. Cuman ketika saya pulang dari pertama Bandara Cengkareng dibuka itu, ya, saya diarak sama sekolah saya di SMA Pelita Rawamangun, SMA Pelita 2 Rawamangun. Artinya mereka menyambut saya waktu kan saya masih SMA. Disambut sama teman-teman saya. Kepala sekolahnya ada di Bandara Cengkareng. Karena pertama dibuka airport terbesar di Indonesia. Waktu itu Om Herman masih SMA ya? SMA saya. Oh, kelas 3. Oh, berarti pas pulang berasa paling ganteng dong di sekolahan? Iya, paling ganteng. Dulu kan gondrong kita. Gila, Hermansyah. Saya aja yang maksudnya yang SD waktu itu ngeliat Om Herman nih tinggi gede, wah bangga banget ngejagain gawang nasional. Saya tinggal Mas Garuda di PT IKA. Bayoran. Leon itu Aldiron, Harina Jaya. Sana. Iya. Aldiron Rawamangun. Betul, saya sering ngeliat Cicak Kuswoyo di situ. Wih, sedap. Ya, zaman waktu itu. Terus Sugianto tinggal di Cidirus itu kan. Nggak ada yang jadian. Om Herman, waktu itu kan waktu Aja Surajat ngetop ya di Persib kan, ya sempat diisuin sama Hetty Gus Endang ya. Wah, kalau skuad 86 ada cerita-cerita itu nggak? Kalau dulu kan belum ada gosip ya, terbatas lah. Nah, terbatas. Keduanya dulu kita, pemikiran kita dulu cewek nomor sekian lah. Yang penting prestasi dulu. Sedap. Karena takutnya kita ganggu ya. Ganggu, konsentrasi kita hilang. Meskipun banyak artis yang tahu dan deket nggak? Banyak kita dulu kan kita teman kita dulu penyanyi banyak dulu. Ongilatu Mahalo, Bu Enteng Tanamal, Yofi Latu. Kaya Hatu, apa semua. Banyak anak-anak Ambon itu pemusik seneng nonton bola. Kita sering dengerin musik dia di
Sayit Jaya, di lounge itu ya. Lounge itu sering diajak. Oke. Ada Pak Joko nih, Om Herman ya. Selamat malam. Ini Bung Herman sayang tim PPD 286 ya. Luar biasa. Saat itu saya masih SMP, sangat bangga sekali. Salam sehat untuk Om Herman dan skuad 86 katanya ya. Amin. Jadi memang ya Om Herman ya, kenangan itu nggak mudah gitu loh, nggak mudah luntur. Apalagi saat itu TV cuma satu dan kita mendapatkan tontonan yang luar biasa. Ini bukan karena saya ada Om Herman ya. Saya kan juga menyaksikan nih setelah itu. Ada Primavera, ada eranya siapalah gitu. Tapi saya belum menemukan timnas yang permainannya eranya skuad 86 gitu loh. Kayaknya itu mantep gitu loh. Karena primadonanya kita dulu TVRI. Yeah. Itu TVRI itu dari zaman keluarga berencana kan dulu kan. Yeah. Ada bulu tangkis dulu kan, Isu Mirat, dulu Antono, Lin Swiking. Itu pasti reporternya Sambas dengan saudara-saudara, pertandingan antara. Nah, suaranya itu khas, Kang Sambas itu. Khas. Baru kesini kita dengar apa di radio Om Sambas membawakan apa pertandingan seolah-olah kita ada di lapangan. Betul. Jadi diciptakan theater of mind-nya tuh man. Iya benar. Nonton di situ gitu. Iya benar. Dengan saudara-saudara pertandingan antara Indonesia. Iya. Dia membawakan sepak bola. Luar biasa. Tinju juga Elispikal juga. Judo Chun 84 ya kalau nggak salah ya. 84 kita sering nonton juga ketika mereka main itu pasti reporternya Sambas. Ya. Mereka dengan suaranya itu. Jadi baik. Primadona Indonesia TVRI. Siap. Oke. Om Herman, ini skuad 86 ada grup WA nggak? Masih sering ketemu atau komunikasi nggak? Kebetulan kita kan ada Indonesia Ambassador. Itu kan ada pemain nasional semua. Siap. Ber-WA-WAan, bersilaturahmi. Hello, gimana kabarnya. Karena kita ada main juga. Siap. Pada libur. Siap. Om Herman, terakhir ada pesan nggak untuk atlet-atlet muda Indonesia, tidak hanya sepak bola, seluruh atlet di Indonesia nih, atau anak-anak muda yang punya talenta, ingin menjadi atlet, ingin mengharumkan bangsa melalui jalur olahraga, silakan Om Herman. Nah, saya untuk generasi muda nih, atlet-atlet Indonesia, ya, jangan merasa cepat puas, ya, bekerja keraslah untuk meraih prestasi yang paling tertinggi, dan harus respect kepada atlet-atlet sebelumnya, dan harus mengenal ke atlet sebelumnya mereka siapa gitu, sejarahnya sejarahnya itu. Kadang pemain sekarang suka teledor, suka enggak ya Pak, kadang nggak tahu karena egoisme apa mungkin zaman milenium apa gimana. Tapi saya sarankan harus mengenang para atlet sebelumnya. Pendahulu lah. Dia harus tahu pendahulunya. Dan jangan merasa besar kepala. Ya tadi itu kayak padi itu. Saya ingat Pak Kardono tuh. Semakin padi tua itu semakin dia menunduk gitu loh. Siap. Jadi mudah-mudahan insya Allah prestasinya akan konsisten. Amin. Kalau mau jadi atlet, mau jadi seleb begitu ya, jangan dicampur-campur. Nah, itu kalau mau jadi artis, kalau mau main bola jangan artis, main bola artis ya ada tuh. Siap. Iya kan, jadi akhirnya kacau jadinya Mas Margi. Cuma saya pesan kepada Menpora aja, Pak Zainuddin Amali. Bukan saya mau dapat penghargaan. Ya siap. Oke. Setidaknya nanti kita coba sampaikan juga ke Pak Sesmen ya, ke Pak Gatot ya. Betul, catatan khusus Pak Gatot, setidaknya di saat usia saya nanti besok, walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi udah lama loh, 86 berarti udah berapa tahun ya? Itu aja 86 tuh sampai sekarang itu. Enggak, karena ini sejarah loh, sejarah sepak bola nasional setelah eranya Ramang ya. Betul, eranya Sucipto Suntoro, Ramang dan kawan-kawan. Sucipto lah yang paling dekat. Eranya almarhum Sucipto Suntoro. Sucipto Suntoro. Nah, siap. Jadi ya justru itu mudah-mudahan ini kenangan terakhir soalnya nih. Iya. Kenangan dan kebanggaan dan apresiasi itu yang tidak ternilai dan itu akan menjadi warisan untuk keluarga ya, Om Herman ya. Anak cucu. Betul, negara harus hadir di situ. Nah, kalau Pak Zainuddin memang perhatian, dengan sepak bola ini mudah-mudahan aja. Artinya kan itu bisa menjadi momentum. Jangan sampai nanti anak-anak muda Sukabumi sekarang nggak tahu Hermansyah siapanya, kata gitu. Betul, Mas Margi. Iya kan? Oh iya dong. Kalau perlu ada semacam apa ya, kayak
ya di kantor wali kota atau kantor bupati atau di kota lah ya, ada ya di Spora lah misalnya gitu loh. Bahwa Sukabumi pernah punya atlet nasional yang membanggakan. Begitu juga untuk daerah lain, daerah-daerah para skuad 86 ya, ada Ricky Swanto, Mas Juki Ahmad. Ya. Terpacu mereka akhirnya. Terpacu gitu. Siap. Om Hermansyah, hatur nuhun pisan sudah bersama Trijaya FM. Salam sehat selalu, respect untuk Om Herman dan skuad 86 telah membanggakan Indonesia pada tahun 86. Terima kasih juga Mas Margi. Siap. Saya respect juga Mas Margi dengan Trijaya maju terus. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Om Herman. Selamat malam Mas Margi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hermansyah, kiper timnas Indonesia yang telah membanggakan